البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan kemarin berhubungan dengan kadar dekatnya matahari dari manusia di hari kiamat, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita bahwasanya matahari didekatkan, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari didekatkan pada hari kiamat dari para makhluk sampai kadarnya 1 mil. Dan telah kita bahas yang rajih bahwasanya 1 mil itu mil satuan jarak. Naam. Ini ketika di mahsyar, yang tentunya khonifillah keadaannya sangat berat dan jangka waktunya pun tidak cepat, menunggu untuk Allah Subhanahu wa taala tetapkan keputusan. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Saat itu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa naungan. Makanya banyak-banyak mengusahakan untuk bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada naungan saat itu kecuali naungan darinya. Di antara mereka-mereka yang mendapatkan naungan siapa saja? Indak ya Nabil. Tayyib. 7 golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan ada yang lain akhwanifillah yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, tapi 7 golongan ini yang masyhur karena dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, 7 golongan yang diberi naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Naam, imamun adil, seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, bijak, tidak menzalimi orang-orang yang dia pimpin. Naam, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Ini yang kedua. Dan bagi para pemuda kesempatan terbuka luas, ikhwan. Wujudkan untuk dia tumbuh di atas peribadatan kepada Allah. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka perkara yang agung. Di saat-saat manusia begitu kepayahan dengan panas yang betul-betul menyengat, dia mendapatkan naungan sehingga bisa berteduh. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Dan sangat dikhawatirkan ketika Allah telah berikan kemudahan, Allah buka pintu dan kesempatan, kemudian dia Dia melewatkan begitu saja, atau dia sia-siakan. Khawatir ini termasuk kufur nikmat. Yang dengan sebab itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala palingkan dia. Naam. Tayyib. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ini yang kita sebutkan kemarin, yaitu
seorang yang hatinya senantiasa tergantung dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulan tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bergabung bersama-sama karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun, seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan zina, dan wanita ini sifatnya dzatu malin wa jamal. Kemudian dzatu mansib wa jamal, memiliki kedudukan. Bagian dzatu mal, memiliki harta, dan juga jamal, kecantikan. Tapi dia menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, seorang yang mengingat Allah dalam keadaan bersendirian kemudian air matanya bercucuran. Ini yang sedikit didapati. Mereka-mereka yang betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai air matanya meleleh. Kalau kita perhatikan para salaf ikhwani fillah, karena hati-hati mereka hati-hati yang hidup, hati-hati yang sehat, mereka sangat mudah untuk meneteskan air mata. Dari kalangan ahlul iman dan ahlul ilm. Kemudian yang ketujuh, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluh. Saya ingatnya di riwayat Muslim saja. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian juga di antara yang mendapatkan naungan, yaitu seorang yang suka ikhwani fillah memberikan hutang kepada saudaranya dan memberikan keluasan kepada mereka. Ketika ada kesulitan, belum bisa nyaur, diberi waktu tenggang lagi, belum bisa lagi diberi waktu tenggang lagi. Ini termasuk sebab untuk seorang mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Madza yatamanna al-kafiru yaumal qiyamah? Apa yang orang-orang kafir itu berangan-angan pada hari kiamat? Atau apa angan-angan orang kafir? Yang mereka angan-angankan di hari kiamat itu apa? Wal jawab an yakuna turaban. Mereka berangan-angan, berandai-andai untuk bisa menjadi apa? Debu saja. Untuk bisa menjadi debu saja, yang tidak terkena azab, karena mereka merasakan azab yang pedih yang tidak akan pernah berhenti, bahkan tidak pernah dikurangi. Ya kawan, Allah Subhanahu wa taala katakan la yukhaffafu anhum min azabiha, tidak akan diringankan dari orang-orang kafir itu azabnya. Tidak ada keringanan sama sekali bagi orang-orang kafir. Bahkan yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita adalah semakin ditambah.
semakin bertambah hari bertambah dahsyat. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ayat ini ayat yang memutus semua harapan orang-orang kafir di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena Allah katakan fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan oleh kalian, sungguh kami tidak akan menambahkan untuk kalian kecuali azab. Kecuali azab. Makanya mereka berangan-angan untuk menjadi turab. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari seseorang itu melihat apa-apa yang dilakukan oleh kedua tangannya, yaitu apa? Melihat hasil perbuatan dia di dunia. Pada hari dia melihat apa yang telah dia lakukan dulu. Maka wa yaqulul kafir, orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Oh, seandainya aku ini adalah debu yang tidak dimintai pertanggungjawaban, debu yang tidak terkena siksa. Berangan-angan untuk menjadi debu. Dan Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang kafir. Pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala khabarkan bahwasanya orang-orang kafir berangan-angan untuk bisa menebus dirinya dengan apa? Dengan semua yang dia miliki, dengan anak, dengan istri, bahkan dengan apa? Semua apa yang ada di muka bumi seandainya bisa. Taib. Kebanyakan sudah hafal ayat ini, man ya'ti bih. Taib, juz 29. Indak ya Maulana. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Orang-orang kafir, orang-orang mujrim di sini kafir. Mereka berangan-angan seandainya bisa menebus dirinya dengan apa? Dengan anak-anaknya. Diingat-ingat karena sudah dihafal, maka diingat-ingat pendalilan ini. Juga berangan-angan menebus dengan istri dan saudara-saudaranya, bahkan dengan semua orang yang ada di muka bumi. Kemudian dia selamat sendiri. Yang penting aku selamat, tidak peduli. Nah, yang penting selamat, walaupun harus menebus dengan semua yang ada di muka bumi. Ini angan-angan orang kafir. Jadi memang orang-orang ini zalim, ya kawan. Ketika di dunia zalim, ketika sudah di kiamat pun zalim. Dalam artian angan-angannya adalah angan-angan zalim. Tapi tetap yang demikian tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Jadi kadang-kadang berangan-angan untuk bisa menjadi turab. Kadang ada harapan seandainya bisa menebus dirinya. Naam, berharap-harap bisa menebus dengan apa saja yang dia miliki. Itu pun tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala beri. Tayyib. Dan terkadang meminta-minta belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia agar bisa memperbaiki diri, ini pun tidak akan Allah beri. Karena begitu lama mereka diberi tangguh dan telah
diutus para anbiya dan diturunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang permintaan tersebut. Siapa yang bisa mendatangkannya? Man ya'ti bil ayah. Minta dikeluarkan dari neraka untuk bisa beramal saleh. Indah Pak Umar. Apa depannya? Kalau depannya disebut, kita bisa tahu angan-angan itu di mana. Itu angan-angan ketika datang kematian. Taib, ketika datang kematian, minta kembali. Apa depannya? Sebentar, yang ini dulu. Yang tadi yang disebut Abu Umar, depannya apa? Naam. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tatkala datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah ke dunia sampai bisa beramal soleh yang dulu ditinggalkan. Ini angan-angan ketika mati. Yang sekarang kita bahas angan-angan ketika mereka telah apa? Berada di hari kiamat dan masuk ke dalam neraka. Minta dikeluarkan. Apa tadi Arin? Tayyib. Naam. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ada yang lebih sharih lagi ya kawan, yang menunjukkan mereka berteriak-teriak, meraung-raung, meminta belas kasihan. Taib. Naam, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka na'am tayyib meraung-raung. Tayyib, jadi orang-orang kafir berangan-angan juga untuk bisa keluar dari neraka. Selain berangan-angan menjadi debu, ini ketika di hari kiamat. Nah, ketika mereka sadar bahwasanya setelah itu adalah hari menerima ganjaran, menerima balasan dari amalan-amalan yang di dunia, berangan-angan untuk menjadi turab, berangan-angan menjadi debu, sehingga tidak perlu merasakan azab, tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan. Setelah masuk ke dalam neraka, mereka berangan-angan untuk bisa keluar. Atau sebelumnya ketika telah tahu mereka celaka, mereka penduduk neraka berangan-angan untuk bisa menebus sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi faman fil ardi jami'an thumma yunji. Ingin menebus diri untuk bisa selamat. Kemudian setelah di neraka merasakan azab yang pedih, mereka berangan-angan lagi. Berangan-angan minta kepada Allah, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini untuk bisa beramal saleh. Angan-angannya itu semua. Angan-angan ingin beramal saleh, keluar dari neraka. Naam, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tidak mengamalkannya. Tapi tidak mungkin, akhwan. Kesempatan sudah tertutup.
Allah Subhanahu wa taala jawab perkataan mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah telah kami berikan kepada kalian umur, telah diberi umur yang seharusnya kalau orang itu ingat, dia akan ingat. Dan kita ikhwan alhamdulillah masih diberi umur. Naam, masih diberi umur. Maka naam, wajib untuk kita memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Naam, wajib memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sampai kita sia-siakan. Sebelum datang penyesalan, di saat kematian menyesal ingin ditangguhkan. Ketika mati di alam barzah ingin kembali ke dunia bisa beramal. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ketika telah masuk neraka juga berangan-angan ini kembali beramal. Nah, angan-angan yang sia-sia, angan-angan yang sia-sia. Dan sekarang setelah kita tahu mereka semuanya berangan-angan untuk bisa beramal dan kita punya peluang untuk itu, ikhwan, maka seorang yang cerdas tidak akan menyanyiakan, tidak menyanyiakan. Taib isi, dan di antara amalan yang memiliki keutamaan besar talabul ilm. Naam, talabul ilm. Taib, menuntut ilmu, apalagi di zaman yang seperti ini. Seorang diberi taufik untuk bisa mempelajari agama Allah, ini bukan sesuatu yang sepele. Maka manfaatkan. Usahakan dalam belajar pun ada hasilnya. Tahsil, mengingat apa yang aku hasilkan, apa yang aku dapat, apa yang aku pahami, apa yang aku hafal. Itu. Tayyib. Jangan sampai seorang hadir pulang sama. Tayyib, tidak ada perubahan dari sisi adab, tidak ada perubahan dari sisi akhlak, tidak ada perubahan dari sisi ibadah, tidak ada perubahan dari sisi pemahaman. Nah, ini sayang. Tayyib, butuh mengecek, ya. Seorang talib harus memikirkan apa hasilku. Naam, apa hasilku? Ini penting, kawan. Karena kita punya mas'uliyah, kita punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab besar di pundak-pundak para penuntut ilmu. Tayyib. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.